Assalamualaikum. Di video kali ini kita akan membahas mengenai salah satu dasar dalam bahasa Inggris, yaitu to be verb. Apa aja dan seperti apa sih to be verb itu? Yuk tonton ya. Hari ini kita akan belajar tentang salah satu dasar dari bahasa Inggris, yaitu belajar tentang to be verb. Sebenarnya apa sih to be verb itu? To be verb itu adalah kata penghubung antara subjek dengan objek, ya. Jadi ini sangat penting sekali dalam pembuatan suatu kalimat di bahasa Inggris. Oke, kita mulai ya. To be verb itu ada 3, yaitu am, is, dan are. Nah, untuk menggunakan kapan am, is, dan are ini digunakan, kita harus melihat subjeknya dulu. Ya, oke. Subjek itu apa aja? I, she untuk perempuan, he untuk laki-laki, it itu untuk kata benda, pokoknya something tapi bukan person, bukan manusia ya. Bisa benda hidup atau benda mati, tetapi bukan manusia. Oke? We itu kita itu ada saya termasuk. Misalnya saya dan teman saya. Nah, itu we, ya, lebih dari satu dan kita termasuk di dalamnya. They itu lebih dari satu, tetapi kita tidak termasuk di dalamnya. They, oke, mereka. Dan you, kamu. Oke. Untuk I, kita menggunakan am. Jadi dibacanya dalam positive form, yaitu I am. Untuk she, perempuan, dia perempuan, menggunakan to be is. Dan dalam positive formnya, she is. Lalu he, laki-laki, juga menggunakan is, menjadi he is. Dan it, menggunakan is juga, menjadi it is. Oke, udah paham ya sampai di sini? Untuk I, she, he, dan it. Lanjut, we menggunakan are menjadi we are, they menambahkan are menjadi they are, dan you juga menggunakan are, you are. Itu dalam positif, kalimat positif. Bagaimana dengan kalimat negatifnya? Nah, untuk di kalimat negatif kita itu menambahkan satu kata yang semuanya sama, yaitu not. Oke, jadi yang tadinya I am menjadi I'm not. Oh, belum ditulis ya. Oke, kita tulis dulu. I am not. Lalu untuk she, yang tadinya she is di dalam positif menjadi she is not. Ya. Lalu he is menjadi he is not, it is menjadi it is not. Ingat dalam negatifnya ya. Lalu we are menjadi we are not, they are menjadi they are not, and then you are menjadi you are not. Jadi dalam kalimat negatifnya kita hanya menggunakan tambahan not di belakang setelah to be, ya. Oke. Lalu untuk dalam pembuatan kalimat tanya in a question form, itu hanya kita balik aja. Yang tadinya subjek lalu to be, kita balik menjadi to be-nya dulu, baru subjeknya. Ya, gampang kan? Oke, yang tadinya I am menjadi am I. Oh ya, jangan lupa dalam setiap kalimat tanya harus menggunakan tanda tanya di belakangnya. Ya. Lalu she is menjadi is she, he is menjadi is he, it is menjadi is it, lalu we are menjadi are we, they are menjadi are they, lalu you are menjadi are you. Dan itu bisa dibuat kalimatnya. And now I will give you some example in a sentence.
bagaimana to be itu digunakan dalam kalimat. Oke? I am a student dalam positif. Oke? Negatifnya, I'm not a student. Lalu dalam kalimat tanyanya, in a question form, am I a student? Oke. Next, kita akan menggunakan subjek we. We are in the zoo. Positif. We are not in the zoo. Dalam kalimat negatif. Lalu dalam kalimat tanyanya, are we in the zoo? Oke. Sudah paham sampai di sini? Ternyata mudah kan? Hanya dengan melihat subjeknya saja, kita bisa tahu penggunaan to be-nya. Dan itu bisa juga langsung kita masukkan dalam kalimat di bahasa Inggris. Jangan sampai lupa mengenai to be ini, karena ini merupakan dasar dalam bahasa Inggris. Salah satu dasar dalam bahasa Inggris yang kalian pasti akan selalu gunakan. Jadi, terus belajar. Jangan pernah menyerah. Bahasa Inggris itu sebenarnya ya gampang-gampang susah, tapi dibuat happy aja, jadi nggak akan terasa susahnya. Oke, sampai ketemu lagi. See you. Bye.